Baik, teman-teman ya, alhamdulillah sudah dimulai ritual untuk memanggil pusaka Songgoh Langit. Teman-teman sambil mungkin menonton video ini sambil mendoakan agar ritual ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan ya teman-teman. Jadi saya ditugaskan pertama untuk menjaga-jaga agar tidak ada gangguan dari sosok-sosok jahat yang ingin merebut pusaka yang terkumpul di depan kita teman-teman. Karena dari awal kami menuju lokasi ini itu cukup banyak sosok-sosok yang ingin memiliki pusaka kami ya teman-teman. Jadi tidak boleh ada satu pusaka pun yang tertinggal, atau intinya ya harus terkumpul semua, tidak boleh ada yang kurang ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, minta doanya saja. Jadi saya lebih akan konsentrasi untuk menjaga wilayah ini. Jadi kita matiin aja dulu teman-teman ya. Subhanallah teman-teman, lihat di depan ada sosok yang auranya sangat positif sekali teman-teman. Dan ini Mbak Wongso dan Mas Doble masih berlangsung ya teman-teman. Sosok ini sangat bercahaya ya, dan berpenampilan layaknya seorang wali Allah nih teman-teman ya. Namun mungkin saya tidak akan mengajak dia berkomunikasi, karena seperti yang saya rasakan dia justru ingin membantu nih, ingin membantu membentengi dari sosok-sosok jahat yang ingin mengganggu ritual memanggil pusaka Songgoh Piturun teman-teman ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Lihat teman-teman, dia sedang seperti berzikir teman-teman ya. Itu bisa kelihatan, kami zoom teman-teman. Dia sedang berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah ya teman-teman, ada sosok yang baik, yang sangat positif sekali teman-teman. Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman lihat sendiri ya, dia seperti ikut juga sedang melakukan ritual teman-teman ya. Mungkin sebaiknya saya ini aja bangunkan Mbak Wongso dan giliran saya untuk melanjutkan ritual itu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nggak tahu, tapi orangnya kan positif, sepertinya ingin membantu kita, mau ikut berritual. Jadi saya lanjutkan. Mbak Wongso mungkin kalau ingin buat komunikasi silakan. Ini udah dari lama Udah Pak? dari Pak. Udah Mas Imam, lanjut ya. Oke. Masya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Coba saya ke sana aja ya. Mas Imam, saya ke sana dulu ya Mas Imam ya. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Masya Allah. Astagfirullah. Teman-teman ya. Bismillah. Assalamualaikum.
Ya, saya yang mungkin seharusnya minta maaf dan jenengan karena mungkin perlakuan kami di sini kurang sopan ke jenengan. Karena kami tidak tahu jenengan siapa. Oh, berarti alhamdulillah, terima kasih sekali. Berarti jenengan sengaja mendatangi kami di sini karena ingin ikut membantu apa yang kita lakukan di sini. Insya Allah apapun yang terjadi nanti akan kita hadapi dengan ikhlas dan sabar. Oh ya, terima kasih. Saya insya Allah akan lanjutkan dengan baik. Ini ya teman-teman ya, Mas Imam dan Mas Tubleh masih melanjutkan, dan itu sosoknya juga masih ada di sana, dan ternyata sosok itu adalah Raden Kartosono teman-teman. Beliau sengaja datang ke sini karena ingin membantu apa yang kita lakukan di sini. Mungkin nanti kalau misalkan beliau berkenan, saya ingin menarik beliau untuk masuk ke kami, salah satu di antara kami, agar nanti bisa berkomunikasi lebih panjang, dan saya juga ingin menanyakan banyak hal mengenai pusaka Lerbangau dan juga pusaka Songgo Piturun. Tuh teman-teman ya, masih. Nah, ini mustikanya juga masih terkumpul. Tuh ya teman-teman, teman-teman lihat sendiri, tangan beliau memegang tasbih. Jadi beliau itu seperti sambil berzikir ya, tentunya itu menambah kekuatan untuk kami teman-teman. Kita juga tidak menyangka, bahkan hampir tidak percaya ya, kalau beliau ini adalah Raden Kartosono yang dulu pernah mengalahkan pusaka Lerbangau dengan menggunakan pusaka Songgo Piturun. Ya teman-temannya Mas ya. Ya Allah, saya benar-benar sangat takjub ya teman-teman ya, dengan kehadiran beliau. Seperti mimpi nih. Kita ini orang kotor, tetapi ada salah satu makhluk yang benar-benar luar biasa mendatangi kami.
Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan sosok itu yang masuki. Waalaikumsalam, Mbah. Waalaikumsalam. Berhentilah. Apa yang kalian lakukan? Oh, kenapa harus berhenti? Istirahatlah terlebih dahulu. Mohon maaf, jenengan siapa? Kok menyuruh kami untuk berhenti? Perkenalkan, nama saya Raden Kartosono. Ini Raden Kartosono. Bener jenengan Raden Kartosono? Mungkin ini mengejutkan untuk kalian. Pasti. Karena kehadiranku di sini tentu ingin membantu kalian. Iya. Ya Raden. Terima kasih kalau memang jenengan datang untuk membantu kami. Tapi kenapa jenengan malah menyuruh kami untuk menghentikan ritual ini, padahal kami disuruh dari sosok-sosok yang baik untuk melakukan ritual itu agar pusaka yang mungkin pernah jenengan pakai, atau apakah betul pusaka itu pernah jenengan pegang? Saya menyuruh kalian untuk menghentikan ini karena saya melihat kalian sudah sangat kelelahan. Ya. Dan memang benar sayalah yang dulu pernah memegang dan menggunakan pusaka Songgo Piturun. Tentunya untuk mengalahkan pusaka Larbangau. Mohon maaf nih Raden, untuk memastikan kalau jenengan itu pemegang pusaka Songgo Piturun. Kalau boleh tahu, itu untuk apa pusaka-pusaka itu harus kami kumpulkan? Sebenarnya pusaka yang kalian kumpulkan itu hanya untuk menarik energi dari pusaka Songgo Piturun supaya pusaka Songgo Piturun terbangun dari tidurnya karena mendengar bahwa pusaka Larbangau sudah bangkit kembali. Nah, mohon maaf Raden, ini alhamdulillah jenengan sudah datang, dan syukur-syukur jenengan apakah bisa untuk membangunkan kembali tanpa kami harus melakukan ritual. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya pun dulu begitu. Perlu kalian ketahui bahwasanya pusaka Songgo Piturun dulu dibuat oleh seorang empu yang bernama Waringin. Biasa disebut Empu Waringin. Karena dulu banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat. Banyak bencana yang datang akibat ulah pusaka Larbangau. Maka seseorang yang bernama Waringin membuat pusaka Songgo Piturun dengan tujuan dan niat untuk melawan kesaktian dari pusaka Larbangau. Dan tentunya pusaka Songgo Piturun sudah diberikan berbagai macam doa agar berkhasiat sempurna. Dan yang mendoakan dahulu adalah para sesepuh, para yai. Iya Mbak, saya paham. Terus nanti ketika kami berhasil mendapatkan pusaka Songgo Piturun itu,
apakah kami dengan mudah untuk menyelamatkan saudara kami yang terjerat oleh pusaka Lor Bangau? Apakah ada Tentu cara saja lain? tidak mudah. Dulu saya ketika mengalahkan pusaka Lor Bangau, saya juga merasakan kesusahan dan kewalahan. Tetapi atas kebesaran Allah, saya berhasil mengalahkan pusaka Lor Bangau. Tetapi pusaka Lor Bangau dahulu hampir setiap tahunnya membuat bencana-bencana besar yang merugikan masyarakat-masyarakat. Bahkan kerajaan Mataram dipecah olehnya menjadi dua. Benar, Pak. Itu perbuatan dari pusaka Lor Bangau. Meskipun pusaka Lor Bangau tidak ada yang memegang, namun pusaka tersebut bisa mengandalkan atau mengandalkan dirinya sendiri. Ya, Raden. Apa tidak sebaiknya nanti ketika kami mendapatkan pusaka itu, alangkah baiknya kami berikan saja kepada panjenengan agar panjenengan bisa menggunakan kembali? Iya. Tidak bisa. Apa kalian belum paham kenapa pusaka tersebut diberi nama Songgoh Piturun? Oh, iya. Songgoh Piturun, penyangga keturunan. Jadi setiap masa, setiap zaman ada yang berhak untuk menggunakannya. Walaupun bukan dari keturunan jenengan. Betul sekali. Tidak harus dari keturunan saya. Dan saya yakini suatu saat nanti pasti kejadian seperti ini akan terulang lagi. Astaga. Kalau pusaka Lor Bangau itu benar-benar tidak musnah. Betul sekali. Karena kedua pusaka tersebut tidak akan bisa dimusnahkan. Pusaka Songgoh Piturun hanya bisa mengalahkan dan mengurung kembali pusaka Lor Bangau. Tetapi entah kenapa, sudah dari zaman dahulu, pusaka Lor Bangau selalu saja bangkit dan membuat bencana-bencana. Iya, Raden. Karena sudah menjadi sumpah pusaka tersebut. Berarti yang menyebabkan kematian anak muda yang bisa berpetir itu sehingga darahnya tercecer atau menyentuh pusaka Lor Menetes. Bangau itu berarti akibat mungkin jin-jin yang ada di dalamnya itu yang membuat pemuda itu terkena petir itu. Sebenarnya tidak. Pemuda yang meninggal akibat terkena petir itu sebenarnya meninggal karena takdir. Namun karena tidak kesengajaan, darah di dalam tubuh pemuda itu menetes ke dalam tanah dan meresap ke dalam pusaka Lor Bangau, sehingga pusaka Lor Bangau bangkit lagi. Iya, Raden. Bisa kami pahami, Raden. Terus apalagi yang mungkin pengen jenengan sampaikan nanti apabila kami sudah mendapat pusaka itu? Apakah tinggal langsung pakai? Apa ada syarat-syarat tertentu lagi gitu? Mungkin dengan berjalannya waktu kalian akan mengetahuinya sendiri. Karena pada saat saya dulu menggunakannya dan semuanya selalu berbeda. Paham? Paham. Insya Allah paham. Raden, apakah jenengan yakin kalau kami bisa mendapatkan pusaka Songgoh Piturun yang jenengan pernah pakai?
Sebenarnya dari awal saya tidak yakin dengan kalian ini. Tetapi setelah kalian sampai bertemu dengan Ki Pleret, dari situ saya percaya bahwa kalian pasti bisa menggunakan pusaka Songgoh Piturun dengan baik dan bisa mengalahkan pusaka Larbang. Baik Raden. Kenapa Raden? Sepertinya ada yang mengintai. Iya, memang dari awal kami ke sini itu banyak sekali yang mengincar benda pusaka yang kami kumpulkan di sini. Tolong dibantu Raden untuk Raden bisa mengusir mereka. Apakah kami bisa melanjutkan ritual? Saya melihat ketulusan dari kalian semua. Saya yakin kalian pasti berhasil. Semoga saja Raden. Yang terpenting adalah sabar. Karena dalam melakukan masalah ini yang diuji hanyalah kesabaran. Iya, saya paham. Mohon maaf Raden, saya mau bertanya, nanti jika kita sudah bisa mengalahkan atau melumpuhkan pusaka apa itu tadi? Larbango. Itu ada cara tertentu lagi nggak untuk menguburkan atau mungkin biar supaya tidak bisa bangkit lagi seperti kejadian kemarin itu loh? Tidak perlu. Jika nanti kalian sudah menggunakan pusaka Songgoh Piturun dan pusaka Larbango sudah berhasil dikalahkan, maka pusaka Larbango akan terkubur dengan sendirinya. Namun dia akan berpindah tempat. Dan pusaka Songgoh Piturun juga akan kembali ke asalnya. Karena suatu saat nanti pusaka tersebut akan bertemu kembali dengan kejadian-kejadian yang hampir sama dengan sekarang. Berarti memang itu hasil dari sumpahnya ya, Betul sekali. sehingga akan tetap dari masa ke masa nanti akan terjadi kejadian yang serupa. Betul sekali. Ini bisa dimusnahkan. Apalagi Raden? Kalian apakah tahu kenapa setiap kalian melakukan ini cuaca selalu berubah? Ya benar Raden, tadi terang benderang panas terik, sekarang sudah mulai mendung lagi. Karena para penghuni pusaka Larbango selalu berusaha menggagalkan apa yang kalian lakukan. Jangan-jangan dari awal itu sosok-sosok itu salah satu Penyebab ya? Penyebabnya ya Raden ya, yang beralasan minta pusaka itulah. Iya. Apalagi Raden yang perlu kami ketahui? Sepertinya sudah cukup apa yang saya sampaikan kepada kalian. Baik Raden. Saya akan selalu membantu kebaikan kalian. Terima kasih Raden kalau Raden bersedia membantu. Saya pamit. Silakan Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Alhamdulillah. Ini mendung. Ini panas badannya mendung. Panas, udan, iki gluduk yo mendung. Priwe-priwe.
mau kan sosok sing mau Yang mandek. nyago ning ngono. Apa nih? Nah, ada perintah kon mandek Miki. Yang siapa? Sing sosok ning ngono sapa? Raden. Oh, anu kae Raden Raden Kartosono. Kartosono. Mau siapa Mau sempet anu komunikasi apa? Komunikasi kana. Berarti ini mlebu. Terus kanda apa bae? Duh, panjang lebar banget yakin, Mbah. Tapi intinya ana solusi apa ya, pasti ana. Apa yang aduh malah tadi ngebleng aku. Mungkin apa Mas Doble? Tadi intinya apa ya? Ya, pada intinya apa nanti setelah kita mendapatkan pusaka itu dengan sendirinya kita akan tahu bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Jadi Raden ini masuk itu menceritakan apa masa lalunya ya. Iya, betul. terus menceritakan yang sudah pernah Ya, terjadi atau yang seperti dialami kerajaan dulu. Mataram itu terbelah gara-gara pusaka Pusaka. Ler Bangong. Terus sumpah perjanjian itu yang akan mengakibatkan dari masa ke masa itu akan terjadi lagi. Berarti tidak ada habisnya, Nggak maksudnya bisa musnah. ada kemungkinan Terus Iya, mungkin terjadi lagi di- tahun-tahun entah yang akan kapan. datang akan terjadi. Dan pusaka Ler Bangong itu tidak bisa musnah, hanya bisa dikalahkan. Dia akan tertanam dengan sendirinya, apabila kalah nanti bisa berpindah tempat. Tetapi bisa bangkit lagi suatu saat Bisa nanti. Tapi itu sudah dari dulu seperti itu. Berarti Iya, kita tidak ceritanya seperti bisa itu. mencegah. Saya kira Raden sendiri yang akan mengalahkan, tapi beliau tidak Tidak bisa. ini. Dan ini yang masalah empu-empu, ingat itu Empu siapa? Waringin. Waringin, Boy Waringin siapa lagi? dia pembuatnya, pembuat yang membuat. Songgo, diturun itu. Jadi dulu ketika Raden itu memakainya, dia minta apa, restu lah ya, Iya. minta restu Minta untuk doa restu untuk ke ke empunya. empunya. Terus beliau menyuruh kita untuk meminta izin atau tidak? Iya tadi ya. Jadi, minta izin ya. Iya, disuruh minta Tapi izin. lebih jelasnya nanti diputar aja kali lah videonya. Ya, Takutnya ada yang salah saya nyampaikan. Terus ini soalnya- mau dilanjutkan apa enggak ini dengan cuaca yang seperti ini? ya Masalahnya mumpung kan belum hujan, kita tetap dilanjutkan. Barangkali ada sosok lagi yang ingin menyampaikan oh iya iya. yang Ya udah kita ya, lanjutkan dan nanti saja. kalau memang tiba-tiba hujan deras, ya kita langsung kemas-kemas pulang. Nah, soalnya kayak kemarin kan Iya. pas kita mau berjalan Mendung, mendung udah selesai. petir, tapi ketika kita sampai apa panas lagi. Iya, panas lagi. Dan ini hari ini Cuacanya juga nggak seperti ketebak sekali. Yaudah mungkin teman-teman ya mungkin ini sudah jadi petunjuk yang sangat jelas walaupun saya sendiri belum mengetahuinya apa yang disampaikan, tapi insya Allah dengan hadirnya Raden Kartosono saya yakin ini pertanda baik bahwa kita akan berhasil mendapatkan pusaka Songgoh Pitu. Mudah-mudahan sih, walaupun tadi Raden juga nggak yakin ya. Iya. Sama kita. Ya bismillah aja. Yaudah mungkin teman-teman kita akan melanjutkan, tapi karena cuacanya seperti ini jadi mungkin ya nggak tahu nanti kita lanjut apa tidak. Yang Ya, penting lanjutlah. Karena waktunya kan makin lama makin ini, waktunya 7 hari. ya yaudah anu Mas Duple. Jadi mungkin ini ya, videonya sampai di sini dulu aja. Iya. Kalau Apabila ada ada sesuatu yang perlu divideokan lagi ya. ya mungkin apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti seumpamanya kok ada sesuatu yang terjadi, entah itu baik entah itu buruk, kita nyalakan lagi. Tetapi kalau tidak ada apa-apa dan kami hari ini kok belum berhasil, ya udah Syukur-syukur berhasil lah. ya Amin. ya udah ayo dilanjut lagi. Kita mulai lagi.